Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar buku hijau. Ini halaman 13 ya, tentang gunah. Pasal keempat. Gunah nih, kelihatan tulisannya ya? Gede kan? Ya, Nih huruf ya. gunah itu nanti kamu baca kembali Mim sama itunya ya. Baca kembali apa tuh pelajaran yang saya kirim nanti lewat WA-nya ya. ya Itu. Pak Ustaz. Huruf gunah itu ada dua, mim dan nun yang ada tasdidnya. Ya, Cuman ada dua. ada dua, cuman dua saja. Jadi hurufnya cuman dua, mim dan nun Dan mim. dengan syarat ada tasdidnya. Kalau mim dan nun tidak ada tasdidnya bukan, ya bukan. Bukan guna. Bukan gunah nanti, tapi nanti ada hukum lain mungkin idgham bi gunah. Oh, Setiap mim dan nun yang ada tasdidnya. Itu ya. Itu huruf gunah. Saya tanya berapa guna, huruf? guna aja Pak ya, enggak ada bigunahnya. Enggak, bi gunah lain lagi nanti. Bi gunah nanti Oh, huruf cuman yang 4. guna. Gunah doang ya. Jadi kalau pertanyaan ada berapa huruf idgham huruf gunah? Ada dua, Apa aja? mim dan nun. Salah. Hah? Salah. Guna. Salah. Kamu nona apa nyonya? Hah? Nona. 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 Masa nona udah punya anak, udah punya suami? Oh, nyonya. Nyonya lah. Nah, itu yang guna itu yang ada tasdidnya. Nggak, belum mudeng ya. Belum paham, belum nyambung. Jadi guna itu mim dan nun yang ada tasdidnya, ini tuh udah dijelasin dari tadi. Nih, kalau nggak ada tasdidnya guna bukan? Bukan. Itu tolong diingat ulang. Oh, Kalau saya tanya ada berapa huruf guna? Ada dua, nun dan mim. Salah, belum lengkap. Tapi berarti nun harusnya dan mim bertasdid. ada tasdidnya, ada sidahnya. Berarti Ya. kurang lengkap jawabannya tadi ya. Kurang lengkap. Gitu. Jadi langsung dengan statusnya. Gitu ya, nun dan mim bertasdid. Gitu. Nun dan mim bertasdid. Nah, mim dan nun yang bertasdid hendaklah dibaca gunah. Gunah itu dengan hidung, dengan dengung ke hidung yang nyata. Mim gitu ya. Nun gitu. Nah ya. Nah, ini contohnya tuh. Summa. Nah, apa hukumnya? Guna. Kenapa gunah? Karena mim, karena apa itu? Orang Karena nanya lagi. Kenapa? karena mim bertasdid. Iya itu karena mimnya bertasdid gitu jawabannya ya. Gitu. Kemudian baca Mimma. mimma. Hukumnya Yes. guna karena Kenapa mimnya gunah? bertasdid. Mimnya Karena mimnya bertasdid. bertasdid. Bentar. Teruskan ya. Iya, Kamu baca Ustaz. dulu contohnya. Ini contoh-contoh gunah ya. Yuk. Iya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa. Summa mimma Lamma. lamma Ummatukum. ummatukum itu ya terusin Mutimmu. mutimmu Liutammima. kamu lagunya begitu kayak nenek-nenek liutammima liutammima ayo semangat Liutammima. kemudian Nu'ammirhu. nu'ammirhu Innahu. innahum yang ini mana mo Muhabbatan. mana mo
Oh, mahabbatan. Ah, ini sebetulnya kalau di cetakan Indonesia ada tasdid di sini. Yang mana, Pak? Ah, ini. Jadi masuk mahabbatam minni. Itu pada Oh, tetet itu masukan WA yang saya kiriman saya bukan? Itu eh, tetet itu iya, apa? iya, iya, iya. Oh Banyak ini, iya. Mas Ustaz. Tuh banyak, banyak. 34 pesan udah. Oh ya Allah, mestinya nanti kirimnya nanti ya. Pasti lelet ini. Eh, Tapan eh, nanti, tapan Pak Ustaz. kamu. Nanti saya hapus apa yang enggak perlu aja. Enggak, tinggal kamu sebetulnya tinggal kalau ada percetakan tinggal dicetak di situ, minta di itu, di print Enggak, nanti gitu. kalau ada uang saya mau beli itu laptop aja. Oh boleh. Mahabbatam minni. Kemudian Mahabbatan minni. terus Sunnata. Ini alifnya nggak dibaca Pak ya? sunnatal Oh, ada alif awwalin. kok. Alif lam Ada. komariah. Betul betul betul, dengar itu kamu. Summatal awwalin. Sunnatal awwalin. Atasin Kemudian Pak Ustaz. terus Atasin Pak Ustaz. oke. Ini an-nujumu. Yuk. An-nujumu. An-nujumu. Ini Sumiati ngiri juga buat aku, mana Pak Ari Ike. Oke, dikirim nanti yang itu. Latuba'atsunna. Latub'asunna. Latub'asunna. Kemudian Yatamannawnahu. yatamannawnahu. Kemudian Ajalahunna. ajalahunna. Kemudian Lat latarkabunna. latarakabunna. Kemudian Minal jinnah. iya, ini ada ti-nya ya. Minal jinnati wan nas. Coba baca, gabungin. Minal jinnati wan nas. Wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi kenapa dibaca dulu? Banyak murid saya yang ngerti tajwid tapi nggak bisa bacanya. Nah gini ya, saya jelaskan kembali. Tulisannya memang belum bagus tuh kayak gini ya. Aslinya tuh kayak gini. Huruf guna ada 2. Ini karena digedein jadi jelek itu. Kalau dikecilin mah bagus tuh, nggak kelihatan. Gak apa-apa, yang penting bisa dibaca aja Pak Iya, Ustaz. yang penting betul. Karena di situ juga ada, nanti saya kirim di handphone kamu ya. Yang penting betul. Ini hukum huruf guna ada berapa tadi? Ada 2. Apa saja? Mim bertasdid dan nun bertasdid. Oke. Bagaimana cara bacanya? Dengung ke hidung. Dengung ke hidung yang nyata. Atau bisa dikatakan cara bacanya ada 3 ya. 1, iya, Apa aja? nyamber dan double. Ada tasdid kan? Oh, Kedua ada panjangnya ini nih, lihat paling bawah ya. Berapa panjangnya tuh? 2 nyamber sampai 3 harokat. 1 sampai 1,5 alif. Ada panjangnya ya, ditahan. Ada panjangnya. Pertama nyamber dan double. Nyamber dan double pasti ya. Nyamber dan double pasti. Setiap tasdid itu semua ya, semua tasdid nyamber dan double. Tapi spesial yang ada di nun dan mim bertasdid ini bukan hanya nyamber dan double saja, tapi harus ditahan, harus ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan. Yang ketiganya ada dengung ke hidung, itulah gunnah. Paham? Dan memanjang. Ya. Iya Pak Ustaz. Oke. Nah ini yang dikotakin ini adalah contoh-contoh. Ini saya jelasin ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya
Summa apa hukumnya? Gunah. Kenapa gunnah? Karena mim bertasdid. Oke, karena mimnya bertasdid begitu. Nyambung kan? Gampang kan? Mimma apa hukumnya? Gunah. Kenapa? Mim bertasdid. Kemudian lamma kenapa panjang? Gunah. Gunnah Karena kenapa ada panjang? pemanjangnya. Ada Mim matobi'i. bertasdid dan pemanjang. Ada alif ya, ada matobi'i. Ini gunahnya mim bertasdidnya tuh. Lamma ummatukum apa hukumnya? Gunah. Kenapa gunnah? Mim bertasdid. Ini yang dikatakan mau belajar sama saya cepet pinternya. Kalau langsung begini. Kalau dengerin kadang-kadang pinter kadang-kadang enggak. Insya Allah nyambung ya. Harus langsung sama gurunya, Bang. Oh iya dong gitu. Nih mutim hukumnya. Gunah. Kenapa gunnah? Mim bertasdid. Liutammima. Gunah. Ini ya Mim mim yang ini ya. bertasdid. Ini mimnya gini ya. Mimnya salah nulisnya. Harusnya gitu harusnya gitu tuh mimnya tuh. Harusnya gitu. Ini mimnya gitu doang. Tapi ya ini mim gitu ya. Harusnya mimnya gitu harusnya. Iya, Ta dan dalam mim. keluar juga itu banyak sekali sih model meme-nya tuh. Banyak. Pokoknya kamu Enggak harus cuma kenali satu. ya. Enggak, Karena iya, memang enggak cuma satu. mau nggak mau kamu harus banyak mengenal. Nu'ammirhu hukumnya. Gunah. Kenapa? Mim bertasdid. Innahum hukumnya. Nun bertasdid gunah. Gunnah. Tuh. Mahabbatam. Ini ada lagi hukum lain ya. Mahabbatam ini ada tasdid di sini. Ini nanti hukum tanwin nanti. Tanwin ketemu mim idgham bi gunnah ini itu. Tapi sama kayak gunnah. Tanwin Idgham cuman di situ idgham bi gunnah. Karena ada sebabnya. Sebabnya karena tanwin ini nih. ketemu mim. Tanwin ketemu mim. Setelah ini nanti berikutnya nanti ada pelajaran nun mati atau tanwin ya. Ini nun mati ketemu tanwin ketemu mim. Idgham bi gunnah. Biasanya di sini dicatat ada tasdidnya gitu dalam Quran tuh gitu ya. Jadi kalau ditanya mahabbatam hukumnya apa tadi? Gunah. Kenapa gunnah? Nun bertasdid. Gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Tanwin ketemu mim mati. Kok mim mati? Tanwin ketemu mim. Mimnya nggak mati. Iya, aduh. Oke, keceplosan kecepatannya nenek nih. Mahabbatan kan idgham bi gunnah ya. Karena tanwin atau patah tain ketemu mim. Terus mininya jadi apa? Gunah. Kenapa gunnah? Karena nun bertasdid. Ninya jadi apa? Ni panjang. Pemanjang. Apa tuh? Ketemu ya jadi apa? Ikfa ya. Astagfirullahaladzim ketemu Apa ya ikla? kok. Apa sih? Itu yang pemanjang, lupa lagi dia manto. Oh iya. Matobi'i. Allahu Akbar. Sunnatal awwalin. Hukumnya? Gunah. Kenapa gunnah? Nun bertasdid. Nun bertasdid begitu ya. Ini semua contoh gunnah. Nah ini nun bertasdid nih ya. Nun bertasdid nih. Ini gunnah nun bertasdid tuh. An-nujumu la tub'asunna tuh. Nah ini gunnah. Ya, yatamannawna. Tapi kamu harus bisa bacanya ya ini ya. Jangan kamu ngerti hukumnya tapi nggak bisa bacanya. Makanya saya ulang-ulang dari tadi. Ajalahunna tuh. Ajalahunna latarkabunna tuh. Berarti nun bertasdid ketemu ya itu nggak ada juga, Pak, ya? Nggak ada ketemu. Nggak di atas. Oh di atas tadi. Yang mana yang kamu? Ya. Oke. Kamu nun banyak nanya pintar. ketemu ya tadi. Mana? Nun bertasdid ketemu ya. Itu yang mana? Nun bertasdid ketemu ya itu yang mati.
Nun bertasdid ketemu ya mati. Mahabbatan minni itu. Mahabbatan minni. Ini nggak ada ketemu itu mah lain lagi. Fokusnya gini. Mahabbatan Dengerin ya, minni. dengerin. Yang pertama fokusnya kamu mencari nun dan mim bertasdid gitu loh. Itulah guna ya. Fokusnya ini min, ini guna. Kalau ni ini hukum lain. Ini kasroh ta'ayan ketemu ya mati mantobi'i gitu. Paham? Oh, itu Iya, iya. Lain Tadi lagi. soalnya ke Pak Ustadz campur sih tadi. Iya kan tadi kan minnya apa jadi guna. Kenapa guna? Karena nunnya bertasdid ya. Nih saya kasih warna beda ya. Nih ini kan gini. Nun bertasdid apa hukumnya guna? Bener. Guna. Yang kedua, terus ini ni-nya jadi apa? Ini lain lagi tuh, warnanya lain. Kasroh, huruf yang berbaris kasroh ketemu ya mati itu hukumnya mantobi'i gitu. Oh, jadi lain tadi lagi. tuh nanyanya ni ya. Iya, nanyanya nih, bukan ketemu ya, di situ nggak ketemu. Memang, Iya, nah, yang kamu harus catat ya, yang kamu harus catat dalam pelajaran tajwid itu nanti penyebab hukum tajwid itu ada yang sebelum. Nanti kita bahas. Lafaz Allah itu menjadi tebal atau tipis sebelum lafaz Allah barisnya di mana. Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah berarti tipis. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas berarti tebal, tafkhim. Tuh sebelum kan? Tebal. Nanti ada juga yang sesudah. Ya. Sesudah alif lam itu ketemu huruf apa? Kalau ketemu huruf komariah maka di atas lamnya ada sukunnya. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf samsiah maka di atas lamnya tidak ada apa-apa. Itu sesudah. Gitu. Ada juga ketemu seperti nah ini ketemu ya. Mana yang ketemu nih? Ini ketemu. Nah, tanwin ketemu mim bertasdid pembantu ya. Ini karena tanwin ketemu mim maka jadi idgham bi guna gitu. Idgham bi guna. Ya. Jadi hukum-hukum tajwid itu ada yang menyebabkan hukum itu karena sebelumnya ada apa, huruf apa. Ada juga sesudahnya huruf apa kayak alif lam. Ada juga nanti kayak mantobi'i kan setelah huruf yang berbaris kasroh ketemu apa. Gitu yang berbaris kasroh ini kalau ini kan mantobi'i ini. Kasroh ketemu ya mati maka jadi mantobi'i. Atau nanti domah dengan waw mati, ini domah tuh mantobi'i. Ketemu apa? Itu baru ketemu apa ya. Ini domah ketemu waw sukun, waw mati. Ada juga patah ketemu alif, itu mantobi'i. Nah, lain lagi nanti kalau gini nih, now nih, kalau patah ketemu waw mati bukan mantobi'i, tapi itu huruf lin gitu ya. Banyak tapi nggak usah dipikirin dari sekarang ya. Jangan kayak kemarin Mbak Sumiati. Mbak Sumiati baru ikro 1 Pak Ari kayak lupa-lupa terus. Tenang aja Mbak Sum, baru ikro 1. Mbak Indah aja udah ikro 5, ikro 6 sering lupa huruf. Ya biarin, yang penting belajar. Makanya datang ke sini tujuan utama adalah gugurkan kewajiban. Karena ngaji itu hukumnya wajib. Kalau kalian tidak ngaji, meninggalnya dalam keadaan jahil dan bodoh, tempatnya hanya layak neraka. Naudzubillah. Jadi harus belajar teknik belajar kan macam-macam ya. Ada belajar dengan ya, belajar harus punya guru gitu kan. Karena kalau belajar tanpa guru, gurunya setan. Bisa dipahami sekarang. Jadi bahasan ini berbicara tentang guna. Nanti kalau ditanya ada berapa guna? Ada 2, mim dan nun bertasdid. Bagaimana cara bacanya guna? 1 nyamber dan double, kedua ditahan ada panjangnya 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan. Ketiganya ada dengung ke hidung, itulah guna. Ini contoh-contohnya gitu non. Gitu. Paham? Gampang ya? Ya Ustaz, makasih banyak. Materi yang kedua yang saya berikan adalah tentang lafaz Allah tuh. Lafaz Allah, bagaimana cara membaca lafaz Allah ada 2. Ada dibaca tipis, tarkik, ada dibaca tebal tuh. Tarkik dan tafkhim. Tarkik tipis ya. Tarkik tipis. Tafkhim tebal. Tuh di sini contohnya ya. A'udzubillah bismillah min amrillah mardatillah.
Ini yang tebal Rasulullah, Innallah. Ah bingung? Nah belum ya. Ini yang penting dipahami dulu bagannya. Lafaz Allah dibagi dua. Cara baca lafaz Allah bisa tipis bisa tebal. Tuh. Bagaimana penjelasannya? Ini bagan ya, ini bagannya. Penjelasan di halaman berikutnya. Tuh. Nah penjelasannya nih ya. Tuh. Membaca lafaz Allah, hukum membaca lafaz Allah ada dua macam. Pertama tafkhim. Tafkhim ya. Nah, lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal berbunyi o Allah seperti o terjadi bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Ya. Jadi kalau sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal berbunyi o seperti o ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kamu jangan nanya dulu, nanti kalau bingung nanti ya. Saya kasih kesempatan. Contoh tuh. Ya, Pak Ustaz. Tuh ya. Rasulullah. Nih, lafaz Allah ini dibaca tipis apa tebal? Jawabannya tebal. Kenapa tebal? Doma ketemu. Jangan ketemu. Sebelum Jangan lafal ketemu. Allah. Sebelum lafal Allah. Sebelum lafal Allah domah. Domah begitu boleh, berbaris di atas boleh. Gimana tuh? Sebelum lafaz Allah domah boleh. Sebelum lafaz Allah baris di atas, tahulah kalau domah berarti barisnya di atas kan. Tuh ya. Rasulullah dibaca Rasulullah tuh, Rasulullah. Tapi ini kalau Latin kayak gini tuh Rasulullah. Jadilah kamu bacanya begitu. Sebetulnya ini bukan Rasulullah. Ini Rasulu, ada W-nya di sini seakan tuh. Rasulullah tuh gitu bacanya, ya. Seakan-akan ada W-nya. Karena kalau nggak ada W-nya, kamu bacanya Rasulullah, Rasulullah, nggak salah ya orang tulisannya Rasulullah. Tuh. Jadi bacanya Rasulullah seakan-akan ada W-nya, tapi nggak ditahan. Jangan Rasulullah, jangan Rasulullah gitu ya. Kemudian yang kedua, rahmatullah dibaca tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafal Allah berbaris atas atau domah. Pinter gitu. Kamu pun bisa memberikan pengajaran kepada yang lain ya. Saya sering bilang kalau suci pinter untuk sendiri, saya tidak bangga. Tapi kalau suci pinter dan bisa memintarkan teman-teman, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, saya bangga. Karena itu adalah bahagia belum amal. Berani ngajar Ustaz. Harus. Belum seberapa. Harus berani mulai ya. Itu. Nah itu ya. Nah, kalau kamu sudah punya murid, saya bangga. Karena apa? Pahalanya untuk dirimu dan saya dapat tuh, enak ya. Enak, Pak Ari nggak capek-capek. Kamu yang ngajar, saya yang dapat pahala. Gitu. Nih ya, dibaca tuh rahmatu. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat di sini seakan-akan ada W-nya. Rahmatullah, L-nya 1 dibacanya. Jangan rahmatullah. Nah, itu jadilah orang-orang di sana ya. Orang-orang pada di sana. Seperti kemarin ada yang dari Makassar, ada yang Samarinda, ada yang dari Malaysia duduk rahmatullah. Jangan rahmatullah ya, rahmatullah. Ya. Kemudian yang ini nasrum, ini ada hukum lain ya, ini diguna nanti belum belajar. Ini ada domah tain ketemu mim. Nasrum minallah, lafaz Allahnya dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah ada tanda fathah. Sebelum lafaz Allah ada baris patah atau baris di atas tuh, paham ya? Nasrum minallah, gampang. Kamu bisa ngajarin lagi kepada teman-temannya. Kemudian yang sekarang yang tipis ya, tarqiq tuh. Lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis berbunyi Allah. Allah ya, seperti agama lain, Allah. Bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contohnya tuh ya. A'udzu billah. Lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal?
tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafal Allah berbaris kasroh atau berbaris Baris. bawah. Gitu tuh. A'udzubillah. Kamu juga boleh katakan sama orang-orang yang belajar sama kamu bahwa yang tipis itu tulisan dan bacaan sama tuh. Sama kan? Ya sama. A'udzubillah gitu. Kalau tadi kan seakan-akan ada W-nya. Ada W-nya. Allah jadi berubah ya Jadi dan beda nggak sama. jadi beda. Huruf L yang untuk Allah itu seakan-akan ada W-nya Allah. Jangan Allah Diganti. gitu. Tapi Iya. spesial pada Allah ya. Kalau Allah di Iya. kemarin ada juga yang baca Awadi. Jangan Auladi Alladi aja. Jadi yang ada wo-nya itu gitu hanya untuk lafaz Allah saja. Lafzul jalalah lafaz Allah begitu ya. Bismillah dibaca tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena Gampang sebelum ya. lafal Allah berbaris bawah. Sebelum lafaz Allah berbaris di bawah atau kasroh, tulisan dan bacaannya sama. Bismillah. Fisabilillah dibaca tipis apa tebal? Tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafal Allah berbaris kasroh atau bawah. Masya Allah. Tuh, kamu sudah dua materi aja dulu ya. Tuh udah Iya. pinter. Dan ini tolong Alhamdulillah. dan itu nanti rekaman ini diulang-ulang. Terus yang saya kirim di WA-nya dibuka. Bila perlu ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah nanti kalau kamu udah punya laptop lebih canggih lagi ya. Ya Pak Ustadz. Nah, nanti setelah lafaz Allah nanti huruf-huruf yang lainnya saya urutkan nanti tentang setelah ini kamu belajar alif lam komariah alif lam samsiah ya di halaman 10 11 12 itu. Kemarin sih saya belajar buka-buka juga alif lam komariah sama hukum nun mati dan tanwin. Boleh kalau kamu komariah samsiahnya udah pintar nanti langsung ke nun mati atau tanwin ya. Kalau besok ada waktu lagi. Tapi kan kalau belum tes sama Pak Ustadz kan saya belum bisa. Harus tes dulu Pak Ustadz. Boleh. Ya, kalau belajar sendiri saya tuh nggak gimana ya? Nggak pede, kurang. Ya maksudnya. Ya. Jadi Walaupun bisa, saya tuh ngerasa diri tuh nggak bisa gitu. Itulah yang dikatakan belajar dengan guru itu seperti ijazah ya, seperti kita sekolah, kita sudah punya ijazahnya, legitimasi ada kekuatan hukumnya bahwa kita pernah belajar. Jadi kalau belajar sama Mbah Google jangan gitu. Maksudnya sama Mbah Google boleh dan di Google tuh nggak banyak. sah aja sih Pak rasanya kalau nggak tes sama guru gitu. Iya memang belajar harus ada gurunya. Terima kasih sudah mau belajar hari ini ya. Terima kasih Mbak Puji sudah memberikan waktu untuk Mbak Suci. Aduh makasih Mbak Puji, makasih banyak. Iya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.